Pembalai rekod, Mbak. Nah, iyalah tak apa aja. Nyaman ya? Saya kita rekod, Rik. Lah, Odi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Ti bertanya. Lagi ngapa sih dan dari? Kadima. Kadi, Oh, kamera iya, dia. Bebe. Oh iya. Ya. Ini begini teman-teman. Saya perkenalkan sebelah saya ini Ari ya. Itu adiknya partner saya dalam MC di Kampung Langai. Siapa itu? OP atau Tapu Kilap ya. Kali ini saya pengen banyak bahas tentang sesuatu hal karena Ari ini ternyata dia kayak gak kerja tapi bisa bikin rumah gitu. Iya kan Ri? Ya, bisa. Nah, kadang orang kalau di desa itu pasti nganggapnya wah ada di toyol dah. Ngebutuyul apa? Ada ngebut toyol dah Mas Dara. Hai. Ada apa mak bisa abangun bengko tapi tak laku. Nah, itu sekarang kita mau tanya-tanya, ternyata tadi saya ngulik-ngulik dikit. Hari ini juga bekerja di kreatif sama seperti kakaknya. Kalau kakaknya itu di ini ya, OP itu kalau MC jadi yang off air. Nah, dia yang on air, aliasnya kalau sekarang ngetrennya adalah online. Online lah Hari. Online. Hari itu kasih tahu dong Rik ke teman-teman. Hari itu kerja di apa? Kalau di online itu mainnya di sosial media apa aja sih? Oke, kalau di tahun 2020 ini ya sosial media itu sangat banyak sekali yang dapat menghasilkan uang ya. Dan dengar-dengar juga kayak Instagram sama TikTok juga sekarang juga bisa, tapi caranya gimana aku nggak tahu ya. Mungkin ambil dari kalau Instagram bisa ngambil endorse gitu mungkin. Ya, Iya kan? bisa juga. TikTok pun seperti itu juga. Cuman kalau yang saya jalani selama ini saya di aplikasi sebelah di apa tuh? Bigo Live. Jadi udah hampir 2 tahun ini saya menekuni Bigo Live. Pertama yang nggak tahu juga kalau aplikasi itu dapat menghasilkan uang. Oh gitu ya. Iya, jadi saya juga belajar sama teman-teman yang udah lama main Bigo. Akhirnya lambat laun saya tahu bagaimana caranya untuk menghasilkan uang. Hah. Dari Bigo Live itu gimana caranya? Terus apa aja? Nah, ini menarik Rik, apa ya? Menariknya seperti ini, apa namanya? Aku potong ya, sorry. Soalnya kan seperti generasiku, apalagi orang Situbondo ya. Orang Situbondo mungkin ada yang main juga, tapi tidak memprofesionalkan diri di sana kan. Saya tahu tentang Bigo Live. Bigo Live itu ya baru tidak nyampe 2 tahun sih, 1 tahun tidak nyampe gitu. Ternyata tapi di sana kontennya kebanyakan itu ya mohon maaf agak vulgar begitu. Iya, Ya oke ya, iya. agak vulgar. Kita sepakat dengan itu. Cuman ada hal-hal yang positif. Ternyata artis-artis juga kadang ya public figure yang mainnya di Instagram, di TikTok itu juga main Bigo. Ternyata di sana dapat duit. Contohnya hari ini dia kadang nyanyi-nyanyi, ngelawak-ngelawak gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Nah, cara dapetin uangnya itu bagaimana sih, Rik? Gini, kalau di dunia nyata itu contohnya kalau kita manggung jadi penyanyi dangdut contohnya ya. Iya, iya. Kita kan disawer pakai uang Oh, di atas iya, panggung. iya, iya. Ya, kalau di Bigo ini kita disawer juga tapi menggunakan gift. Menggunakan gift. Nah, aku awam ya, Pak Ti kan nggak tahu ya. Iya. Nah, giftnya itu aku bisa dapat di mana gitu loh. Nah, gini. Gift itu seperti halnya kita itu ngisi pulsa. Beli di bank, bisa beli di bank. Bisa melewati rekening, maksudnya banking, M-banking. M-banking juga bisa. Oh, bisa ya? Kalau kalian punya aplikasi GoPay bisa, Mhm. OVO juga bisa ngisi di situ. Habis itu disawerkanlah kepada orang yang main Bigo yang Yang lagi live gitu ya. lagi live. Oh. Kesenangan kalian disawerkannya ke situ. Nanti di situ berupa gift yang kalian diamond yang kalian sawerkan. Nah, itu akan berubah jadi beans. Dan beans itulah yang nantinya bisa dicairkan menjadi rupiah. Oh, bisa di withdraw gitu Bisa ya. di withdraw nanti dari dolar berubah menjadi rupiah dan itu bisa ditransfer ke rekening bank kalian. Jadi sebelumnya nanti kalian ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi official host. Menarik.
Terus habis itu kalian ngisi data-datanya. Jadi nanti di situ kalian bisa withdraw, bisa menukarkan beans menjadi rupiah atau beans di exchange menjadi diamond, dibuat Buat sawer yang lain lagi. Itu bisa juga ya? Iya, cuma kalau aku Pakti, aku dibuat uang. Oh. Iya, mulai ke Ibeng Korea. Iya. Engkau tak mari dapur. Alhamdulillah. Jadi aku berani. Iya, dapurnya juga belum. Kipon kompol. Iya, iya. Jadi aku sampai memberanikan berhenti kerja di salah satu hotel di daerah Malang. Jadi aku pulang sini ya berkat Bigo. Main-main seperti ini. Berkat main-main Bigo. Ya, ya. Ini anggapannya ceperan tapi menjadi pekerjaan utama, Yuri. Iya. Masih banyak loh di atas maksudnya penghasilan di atas aku tuh banyak banget. Jadi bukan karena dia public figure terus main Bigo langsung tenar, nggak bisa ya. Intinya itu adalah kreativitas. Oke. Kreativitas. Siapa yang mempunyai kreativitas yang lebih menarik di dunia maya seperti halnya di Bigo bisa menarik para peminat-peminat untuk bergabung di live kalian. Tambah Keren, banyak keren, penonton, tambah banyak saweran. Betul. Tadi teman-teman saya tadi sudah keliling-keliling sih sebetulnya, keliling-keliling dari kamarnya Ari gitu. Itu memang dibuat studio ini ya, dibuat kayak studio Bigo gitu ya. Studio mini lah. Ya, studio mini dikit-dikit gitu. Yang menariknya lagi gitu ya. Ini menggunakan dolar toh. Ya, dolar. Ya, dirupiahkan. Kalau kita punya $1, anggap kita sudah nabung di sana 1.000 ya. Apakah punya peraturan sama seperti YouTube begitu? Kita harus dapat berapa bin? Ya bin namanya. Ya, beans. Ya, itu dapat ada. biji gitu ya. Ada. Itu dapat berapa? 6.700 bin, 6.800 atau 6.700 ya. Kalau yang saya ingat 6.700. Minimal uang yang bakal yang dapat dicairkan itu 6.800 bins baru bisa dicairkan dari dolar menjadi rupiah. Itu kisaran kalau nggak salah 700.000 ya. Iya, kalau itu kalian belum menjadi official host, maksudnya tidak menjadi salah satu manajemen Bigo di Indonesia lah. Kalian itu masih dapat, kalau kalian gabung di salah satu manajemen itu kalian masih dapat bonus. Nah, itu menarik juga, Re. Iya. Berarti ada juga yang punya manajemen begitu ya? Ada. Ternyata jadi Bigo itu ada manajemennya, Pak. Oh gitu. Iya, ada. Nah, itu kamu pernah ikut manajemen seperti itu, Pak, enggak? Kebetulan saya pernah mengikuti manajemen itu. Peraturannya seperti apa? Seketat apa sih? Intinya kalau kita ada mengikuti satu manajemen, kita tidak boleh mengikuti manajemen lain. Kalau Ya, diketahui kita gabung sama manajemen lain, sama manajemen kita, otomatis kita di blacklist atau paling enggak kita dikeluarkan lah dari manajemen itu. Jadi saling support menyupport sih sebenarnya. Nah, cara kerjanya, sistemnya kayak gimana, Rik? Cara kerja sistemnya yang ini apa namanya, di peraturannya yang dipunya manajemen itu ya, kita harus apa namanya live berapa minggu sekali ya. Itu gimana? Peraturan yang saya tahu di Indonesia, karena saya juga pernah mengikuti manajemen Malaysia. Kalau yang saya tahu di Indonesia itu dalam 1 bulan 30 hari katakanlah, kita wajib live harinya itu 20 hari. 20 hari live. 20 hari live, jam tayang, jam live kita dalam 20 hari itu harus mencapai 40 jam. Cuma yang bulan kemarin sebelum bulan ini itu hampir 50 jam. Jadi sekarang sudah agak longgar. Seminggunya ya? Bukan seminggu, dalam 20 hari, Pak. Oke. Dalam 20 hari paling tidak 50 jam. 50 jam. Ya sekitar Live kita. 3 sampai 4 jam per harinya, iya. Itu bisa diakumulasikan gini, Rik. Bisa satu hari itu kan ada 24 jam tuh. Iya. Aku bisa mengakumulasi, kalau aku orang Bigo Mama, masuk suatu manajemen itu bisa diakumulasikan atau kita satu harinya
2 jam itu harus runtut 2 jam gitu. Itu tergantung manajemen. Nah, itu beda-beda ya. Iya, kalau yang manajemen pertamaku dulu itu 1 jam live diputusin, habis itu nanti makan sholat dulu 1 jam lagi live, itu masih bisa. Tapi kalau manajemenku yang baru ini itu tidak bisa. Jadi harus minim per hari 2 jam live tanpa putus. Jadi kita 2 jam live di depan HP tanpa putus. Tanpa putus. Tanpa ya? putus. Kamu mau ngapain aja di sana sih ya? Terserah sudah. Semua ada yang request nyanyi, yo kamu nyanyi. Request lawak ya lawak. Ya. Tergantung permintaan sih, tergantung permintaan viewers. Tapi kebanyakan selama ini aku nyanyi-nyanyi doang, musik doang. Cuman yang aku tahu berarti kalau kayak gini kan saingannya banyak tuh. Banyak. Karena yang lihat juga kan banyak. Ya. Jadi saingannya juga banyak. Bagaimana teman-teman jangan cuman melihat enaknya Ari sekarang gitu ya, punya rumah, punya begini, punya apalah dari Bigo, tapi setiap harinya harus berbuat kreatif kan. Kreatif, iya. Harus berbuat kreatif, itu yang penting gitu. Jadi teman-teman yang mungkin mau ngikut jejaknya Ari di rumah, karena sekarang kan lagi ini ya PSBB katanya pemerintah tuh. Iya. Kalau di rumah mau kerja apa ya buka Bigo, nggak masalah kan? Nggak masalah, daripada keluar bahaya di luar sana sekarang. Terus follower kamu berapa sekarang? Followersku, karena memang kebetulan akunku yang pertama itu baru aja ke hack. Baru aja bisa di-hack juga ya? Bisa di-hack. Karena pengamanan di Bigoku kurang apa namanya? Oh, dari diri kamu pribadi? Iya, jadi kena hack dari daerah Arab situ. Yang dulu berapa? Yang dulu itu hampir 17.000. 17.000, hampir 17.000 followers. Itu sudah bisa makan ya? Sudah bisa makan lah, sudah banyak yang nyawer lah. 17.000 tuh. Ya kan tergantung yang nonton, Pak. Iya. Tapi 17.000 itu nggak semuanya nonton. Iya. Paling yang nonton lah 100. Ya 100. Kalau menarik, kamu nyanyinya menarik, nanti dikasih diamond gitu ya. Ya juga kadang ada challenge suruh suruh jalan kemana, suruh ngapain, itu nanti disawer. Apalagi gitu ya? Apalagi mereka suka lagu lagu-lagu dangdut, nyanyikan lagu ini dong, nanti itu disawer. Nah, ini Ri, kalau lagi nyawer kayak gitu, karena kamu di musik kan, Ri, tolong dong nyanyiin lagunya Haji Roma Irama gitu. Ya. Nah, kamu kan sumpah pakai MP3 gitu di sebelahnya gitu. Itu sama nggak sistemnya seperti YouTube? Kalau YouTube kan pasti kena ini ya, copyright. Oh, enggak. Enggak kalau Bigo ya? Enggak. Aman ya? Aman kalau Bigo. Oh, karena live. Bigo itu seperti halnya kita karaoke. Karaoke atau seperti halnya kita nyanyi di panggung lah. Cuma kita di depan layar. Dan itu pun juga ada alat-alatnya tersendiri. Maksudnya ketika kita nyanyi nggak bisa kita pakai alat mic, maksudnya terus pakai sound sembarangan. Jadi bisa, cuma kualitas suara di pendengar yang nonton di live streaming aku itu kelihatannya nggak enak. Jadi ada alat-alat yang khusus buat nyanyi, buat nge-MC gitu. Contohnya seperti converter ya, sound card. Ya, Sound card ya, oke. Kenapa saya tahu? Karena saya penyanyi. Jadi gitu ya, Ri ya. Jadi untuk menjernihkan suara biar masuknya alami gitu, itu berarti banyak menggunakan alat-alat yang lain juga kan? Iya. Kalau memang memprofesionalkan diri di nyanyi. Oke, menarik sih. Ini kan kita Pak Ti bertanya ini aslinya kan pengen membuka wawasan gitu ya. Karena datang ke sini, aku dikasih tahu Masmu, Ari Roa, lakon apa Bu? Bujiri main-main di Goa. Marena masuk dena, ternyata memang seperti itu gitu ya. Dan pengguna di Situ Bondo sendiri, pengguna Bigo. Oh iya, itu menarik. Itu banyak, bisa dikatakan lumayan lah. Iya dah. Lumayan banyak. Cuma kalau aku lihat tidak terkonsep. Lihat itu masih belum terkonsep mereka. Dan mereka tidak begitu paham Bigo ini dapat uang apa enggak, dapat penghasilan apa enggak. Karena selama ini aku juga punya akun kecil yang selama ini aku telusuri teman-teman di sekitar siapa yang live di daerah Situbondo itu banyak. Cowok cewek itu? Cowok cewek. Bahkan ada yang cewek yang kalau menurut aku kedepannya dia bakalan punya prospek. Dia punya prospek lebih menarik. Soalnya punya konten-konten yang agak-agak bagus lah di Bigo. Cuma perlu wawasan aja dia. Nah,
suatu saat Ri, ini ke depannya, suatu saat seperti kamu, Bobby juga main ya? Bobby juga main, cuma Dia sekarang jarang. lebih jarang karena fokusnya ke YouTube. YouTube ya. Nah, tapi kan seperti ini, Ri. Apa namanya? Mungkin karena hidup walaupun di sosial media, kita harus menjadi sosial yang asli gitu, seperti di apa namanya? Di masyarakat begitu ya. Apa nggak mungkin di situ Bondo ada manajemen yang seperti tadi kamu omongin tuh? Oh, mungkin saja itu bisa terjadi, tergantung dia kuat enggak. Oh, Maksudnya gitu. dia artikan kuat enggak ininya, Nah, dananya. karena yang punya manajemen itu pasti akan membayar per bulannya. Selain dari saweran kan? Iya, Iya selain kan? dari saweran dia juga, tapi dia juga dapat komisi juga Pak dari Berapa persen ya? Iya, berapa Begitu. persen, sekitar 10-5%-an lah dia juga dapat dari Bigo Live. Oke. Apalagi yang menarik dari Bigo? Aku kan belum tahu paham banyak gitu. Apalagi yang menarik di Bigo gitu? Seperti pertemanan kayak, nah, jenis-jenisnya di Bigo itu ada apa aja tuh? Maksudnya jenisnya? Contoh battle, ya, ada yang battle. Oh, iya, ada Terus battle. ada yang aku lihat, Ri, itu banyak itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada buka room. Ah ya, itu apa? Coba. Jadi di Bigo itu ada sekitaran 5 macam live. Ya, Yang ya. pertama kita live solo. Live solo Sendiri, jadi kita sendiri, ya. sendiri, tapi masih bisa naikin atau video call teman-teman maksimal 2 orang yang live solo. Jadi bisa ada yang gabung 2 orang. Yang kedua itu hanya live suara. Seperti radio, live suara doang. Tapi di situ bisa kita naikin atau bisa kita gabungin teman-teman maksimal 8 orang. Jadi bisa ngobrol tanpa video, hanya suara aja 8 orang. Oke. Yang ketiga itu ada room multi. Room multi itu maksimal juga ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 orang. 9 orang, jadi bisa tatapan muka, juga bisa langsung ngomong di room multi itu. Yang keempat itu ada yang namanya game. Jadi kita punya contohnya ada ML ya, terus ada PUBG, itu bisa dikonekkan ke Bigo Live. Oh. Jadi bisa langsung ditonton di Bigo Live, seperti kita live stream di Facebook waktu kita main game, itu bisa juga di Bigo Live. Jadi ada 4, 5 ya, hampir 4 sampai 5 lah. Iya. Oke ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman di situ Bondo kalau memang mau cari, seumpama di YouTube susah begitu ya. Kalau di situ kan kota kecil ya, Ri. Iya. Jadi mungkin untuk mencari ketenaran, ya memang kita butuh konsistensi sebetulnya. Sangat kreativitas sangat diperlukan itu. Ya. Kalau teman-teman situ ini alternatif lain bekerja di online. Jadi bisa kalau kalian merasa entertain bisa juga di Bigo. Jadi mungkin kalau Bigo konotasinya kalian bilang negatif enggak kok. Enggak. Kalau memang dulu Pak Ti, kalau aku bisa bercerita di 2014 itu baru-baru keluarnya aplikasi ini, memang kontennya banyak yang negatif. Ya, betul. Nah, dengan perkembangannya zaman, Bigo Live itu juga ada batasannya juga, teman-teman. Ya, makanya ada yang banned yo, sampai di ban. Sampai diblokir itu, blokir permanen, blokir 10 2 hari, 10 menit 2 hari itu ada. Tapi yang kalau sudah kita berbuat yang konten-konten negatif itu bakalan diblokir selamanya. Jadi kita nggak bisa lagi menjalankan konten itu di situ. Itu pun ketat, teman-teman. Ketat. Bigo pun ada polisinya juga. Maksudnya ada yang harus juga. Polisi security, iya. Jadi kalau kita seumpamanya Pak Ti live ya, terus aku nggak suka loh kok ini kontennya negatif, aku tuh bisa ngelaporin Pak Ti. Oh, sama Aku seperti laporin. IG dong. Bisa aku laporin Nyepam konten ini. namanya Iya, ya? nyepam, bisa di spam. Konten ini berbau pornografi. Oke. Itu nanti polisi Bigo langsung ngawasin, Ngelihat. langsung Apa? diblokir, di-ban langsung. Oke itu ya Rik, seputar Bigo. Wah, kita sudah 20 menitan Rik ngomong-ngomong kayak gini. Asik. Dan gini Pak Ti, Gimana? juga teman-teman yang khususnya yang ada di situ Bondo, ya kita juga ada komunitas Bigo, cuma Asik itu. masih belum berjalan begitu maksimal. Kita hanya komunikasi lewat WhatsApp. Mau kemungkinan besar minggu depan kita akan ada perkumpulan kecil-kecilan lah untuk membahas bagaimana sih prospek Bigo ke depannya. Masuk. Buat teman-teman yang mau belajar Bigo juga nanti bisa bincang-bincang bersama kami di sini.
di pokoknya nanti aku tulis Kasih. ya WhatsApp di sini nanti. Iya ya, nanti kasih Iya, WhatsApp-nya ya. Nanti WhatsApp. hubungin teman-teman yang Bigo Situbondo kalau mau. Situbondoan. Ini dilihat di channelnya Situbondo Kreatif, Ya. Pak Ti bertanya ya. Kapan kamu mulai kumpul? Minggu depan. Oh, masih minggu depan. Nanti kalau kalian ingin bergabung bisa langsung chat di di WhatsApp saya nanti. Iya ya. Paling enggak ini akan tayang ya 1 minggu ke depan ini. Oke ya. Oke ya. boleh, siap. Kan ini gampang sekali karena Pak Ti bertanya itu sangat gampang sekali, cuman ngomong-ngomong seperti ini, Rik. Sebenarnya gampang, Pak. Di Bigo itu gampang. Nanti Iya iya iya. tinggal Tapi kalau orang tua seperti saya masa bisa buat? jangan salah, Pak Ti. Banyak orang tua yang tuh yang main Bigo. Iya iya. Iya, banyak. Oke, Kontennya kebanyakan dia horor. Cerita-cerita pengalaman hidupnya itu. Masuk. bukan cerita jalan hidup. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan. Aduh, takut. Cari Pak, hantu-hantu takut. gitu. Takut. Tak bisa aja. Oke, itu aja teman-teman. Saya akhiri. Pak Ti bertanya kali ini menarik kontennya, mudah-mudahan bisa dilihat. Ternyata ada komunitas Bigo di Situbondo. Saya akhiri, Rik. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak Ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mana? Bu, baca apa, Bu?